Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis sentimen terhadap brand fashion lokal yang dibandingkan dengan Uniqlo di media sosial. Boleh di next. Industri fashion lokal di Indonesia berkembang sangat pesat. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, media sosial kini menjadi wadah utama bagi pembentukan persepsi publik, serta reputasi dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, analisis sentimen di media sosial menjadi penting untuk memahami posisi brand lokal di tengah kompetisi pasar yang semakin dinamis. Next. Salah satu tujuan dari analisis ini adalah menganalisis sentimen netizen terhadap brand-brand lokal yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Metode yang kami gunakan meliputi pengumpulan data melalui web scraping, proses preprocessing, klasifikasi sentimen, dan dilanjutkan dengan exploratory data analisis untuk mendapatkan insight serta rekomendasi yang relevan bagi brand lokal. Boleh di next. Data yang digunakan berasal dari hasil web scraping dengan jumlah lebih dari 5.000 postingan data yang tersebar di 3 platform utama, yaitu TikTok, Twitter, dan Instagram. Dataset ini dikumpulkan menggunakan beberapa keyword yang relevan, yang mencakup rentang waktu dari tahun 2023 sampai tahun 2025, sehingga dapat menangkap perubahan tren dan persepsi publik dari waktu ke waktu. Boleh di next. Lalu untuk topik modeling kita mendapat 3 topik, yaitu pertama jenis produk dengan kata-kata yang sering muncul itu baju, celana, produk. Ini mencakup jenis produk. Lalu untuk kata matahari pada kata tempat beli produk. Lalu untuk topik kedua kualitas brand lokal, di mana kata-kata sering muncul itu bahan, enak, adem, nyaman. Kata-kata ini merujuk pada kualitas suatu brand lokal dan beberapa nama brand lokal seperti Common Good dan No Famous. Lalu untuk topik ketiga itu perbandingan produk dengan kata-kata yang sering muncul itu ada beda, harga, kualitas, awet. Kata ini merujuk pada membandingkan kualitas suatu produk dari segi keawetan, kualitas, dan bahan. Next. Lalu metode sentimen analisis pada diagram ini merujuk bahwa netral ini mendominasi dikarenakan orang-orang lebih sering menanyakan suatu produk daripada membahas suatu brand tertentu. Lalu untuk word cloud sentimen positif, kata yang sering muncul itu seperti bagus, cuttingan, harga, nyaman. Kata-kata itu digunakan untuk mengekspresikan produk yang memenuhi ekspektasi mereka. Lalu untuk sentimen netral, kata-kata yang sering muncul itu seperti beli, review, skill, bahan. Kombinasi kata-kata ini itu merujuk pada komentar yang biasanya meminta atau bertanya terkait suatu proses sentimen negatif. Ini kata-kata yang sering muncul itu cuci, panas, jelek, jahit. Kata-kata tersebut menafsirkan kekecewaan netizen pada suatu produk tersebut. Next. Lalu brand lokal yang paling banyak dibicarakan di media sosial untuk platform Instagram itu brand Suko dan Raymond itu mendominasi. Lalu untuk platform TikTok, brand Sukhoi itu sangat mendominasi. Lalu untuk platform Twitter itu dari kelima brand tersebut hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Next. Lalu untuk muncul ketika brand Uniqlo disebut dalam media sosial, itu ada brand Suko, Human Greatness, dan Common Goods. Next. Dari ketiga brand lokal tadi, kita lakukan analisis lebih lanjut, kita lakukan sentimen analisis. Di sini kami menggunakan model regresi logistik untuk mengklasifikasi kata dalam teks berdasarkan label sentimennya. Di sini kita ambil untuk kata yang muncul dalam sentimen negatifnya. Buat brand Suko, itu ada kata beda, ketiplak, plagiat, ataupun identitas. Kata ini menjelaskan bahwa brand tersebut ini mempunyai identitas yang kurang
punya ciri khas tersendiri, yang dimana brand ini meniru brand konsep atau branding dari brand Uniqlo. Brand ini mulai ramai dibicarakan mulai dari tahun 2024 sampai yang paling ramainya itu di bulan Juni tahun 2025. Untuk selanjutnya yang brand Human Greatness, di sini kita ambil juga kata yang sering muncul pada sentimen negatifnya. Di sini seperti ada lebar, oversize, cuttingan ataupun sobek. Kata-kata ini menjelaskan bahwa konsumen kurang suka atau kurang cocok untuk ukuran dari brand tersebut, dan kurang telitinya dalam proses pembuatan baju sehingga brand tersebut mengeluarkan produk yang cacat kepada konsumen. Brand ini mulai ramai dibahas pada Juli tahun 2024. Selanjutnya ada brand lokal common goods, yaitu di sini kita ambil kata yang sering muncul pada sentimen negatifnya seperti ada kayak kerut, terus kayak proses, order packing. Nah, di sini kata ini menjelaskan bahwa konsumen ini mengeluhkan tentang proses packaging ataupun pengirimannya. Brand ini ramai dibahas pada bulan April tahun 2025. Di sini saran yang bisa kami berikan dari hasil analisis kami, yaitu pertama ada faktor konsep brand, yang dimana brand lokal ini perlu membangun ciri khasnya tersendiri, tidak perlu meniru brand luar negeri. Lalu faktor untuk bahan dan harga produk, diharapkan brand lokal ini memperbanyak jenis variasi produk seperti model potongan, ukuran, desain, serta meningkatkan kualitas bahan produksinya. Lalu untuk faktor packaging dan pengiriman, untuk packaging bisa menambah lapisan pelindung dan menambah elemen menarik seperti stiker ataupun paper bag yang kreatif. Lalu untuk pengirimannya bisa menyediakan sistem pelacakan pengiriman. Dan untuk kesimpulannya tersendiri, di sini banyak brand lokal sudah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan brand internasional. Nah, brand lokal juga menawarkan ciri khas tersendiri, yaitu salah satunya harga yang relatif lebih terjangkau daripada brand Uniqlo. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Namun, potensi dan perkembangan brand lokal sangat menjanjikan. Dukungan dari konsumen menjadi kunci penting untuk mendorong kemajuan. #bangga pakai lokal. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.